yang paling penting itu kita satu visi dan misi sama si penjaga anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan dari Gineros, teman Bunda menemani tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali saya Asasi bisa menemani bunda-bunda nih yang lagi nonton dimanapun berada. Tentunya saya akan ditemani bersama narasumber yang gak kalah hebat banget. Terus tentunya juga narasumbernya ini seorang ibu hebat. Pokoknya narasumber kali ini akan cerita-cerita tentang kesehariannya sebagai working mom. Nah, kalau misalnya Bunda mau tanya-tanya ataupun mau sharing-sharing juga, boleh banget loh ya di kolom komentar nanti. Kita akan dengarkan dulu nih cerita dengan Mbak Vanessa Putri dan narasumbernya. Halo Mbak Vanessa Putri. Halo Mbak Sasi. Nah, jadi Mbak Vanessa Putri ini merupakan karyawan di salah satu badan pengawas obat makanan, berprofesi sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Betul Mbak Vanessa? Betul sekali. Betul sekali. Nah, halo Mbak Vanessa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik. Nah, Mbak Vanessa ini kan boleh diceritain kesehariannya Mbak Vanessa, dan Mbak Vanessa ini juga tergabung dalam komunitas BC Jun ya Mbak ya? Betul. Nah, kesehariannya dengan BC Jun dan aktivitasnya BC Jun nih apa aja sih? Mungkin boleh di-share nih dengan bunda-bunda yang boleh nonton di rumah ataupun dimanapun berada nih. Oke, halo bunda-bunda semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa, seorang istri, seorang ibu, dan kebetulan seorang working mom. Ya betul, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sasi, saya bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, tepatnya sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Keseharian saya yang pertama, karena tadi saya working mom, saya bekerja tepatnya di laboratorium mikrobiologi di Badan POM. Iya. Kemudian keseharian saya setelah dari jam 6 pagi pulang jam 6 sore bekerja, pulang saya menjadi seorang ibu dan istri gitu ya di rumah. Hektiknya ngurusin MPASI anak saya, kayak gitu, biasalah keseharian rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian untuk Bird Club Jun, jadi Bird Club Jun ini bunda-bunda semua adalah kelompok bermain, kelompok bermain yang isinya adalah bayi-bayi yang lahir di bulan Juni tahun 2022. Gitu. Ini menarik banget karena kebetulan saya pun pertama kali menjadi seorang ibu ya bunda-bunda semua gitu. Yang mana masih nol banget ya pengetahuan saya. Betul. Gitu ya Mbak Sasi ya. Benar. Masih nol banget, saya tuh butuh input nih dari sesama ibu-ibu. Betul. Bener. Nah, akhirnya saya waktu saya mau lahiran tuh saya cari-cari, ada nih di Instagram, nama Instagramnya @bcjun22 gitu kan. Saya join member dan ada grupnya di WhatsApp grup gitu. Ternyata ya ampun itu helpful banget ya. Gitu. Jadi di situ wadahnya untuk para bunda-bunda yang anaknya kebetulan lahirnya sama di bulan Juni 2022 untuk saling sharing gitu. Mulai dari aduh bun anakku sakit gitu. Ini gimana, ada yang pernah kayak gini enggak? Bun, terus sekarang resep MPASI yang enak gimana bun, kayak gitu. Nah, selain kita diwadahi di suatu WhatsApp grup gitu ya bunda-bunda gitu, kita juga sering mengadakan acara-acara. Walaupun memang member Bird Club Jun ini satu Indonesia ya, nggak cuma Jabodetabek, nggak cuma Jabodetabek, tapi kita memang suka bikin mini gathering kayak beberapa waktu lalu, bulan lalu itu kita kumpul nih Bird Club Jun di salah satu hotel di Ancol buat kita playdate bareng. Iya benar, kita nginep bareng kayak gitu. Kemudian di Bird Club Jun ini juga suka ada acara-acara ya, misalnya kayak setiap hari Selasa ada SLDD namanya. Apa tuh SLDD? Selasa lebih dekat denganmu. Jadi para moms ini para lebih dekat denganmu. Iya, para moms ini ganti-gantian nih bunda-bunda perkenalan. Misalnya minggu ini, Selasa minggu ini saya perkenalan, sharing. Misalnya saya seorang ibu rumah tangga misalnya, atau saya seorang working mom, punya bisnis ini, punya bisnis itu kita sharing, kenalan. Nanti minggu depan gantian lagi moms yang lain kayak gitu. Jadi memang aktivitasnya ini emang banyak ya Mbak ya. Iya, betul banget. Jadi pokoknya semua anggota harus kena tadi yang SLDD itu. Jadi akhirnya
saling anggota satu sama Saling lainnya kenal. saling kenal. Nah, jadi kita mempresentasikan diri betul. kita. Kayak aku nih, ternyata di grup itu tuh ada yang satu kantor gitu. Dan Oke. baru ngeh di situ. Baru Gitu, Jadi Mbak. dipertemukan dengan berarti dengan Betul. anak yang lahir Juni juga dong. Betul. Oke. Jadi anaknya tuh seumuran gitu. Ya, oke. Nah ternyata Mbak Vanessa nih walaupun working mom, bergabung juga dalam komunitas juga. Nah tidak membuat Mbak Vanessa nih pokoknya lelah deh. Nah kalau misalnya nih sebagai working mom, pasti kan agak sulit ya. Biasanya dengar-dengar working mom ini agak sulit nih membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga nih. Nah dengan Mbak Vanessa sendiri yang baru punya anak pertama, baru pertama juga menjadi seorang ibu. Nah, gimana sih Mbak Vanessa ini membagi waktunya antara dengan keluarga dan pekerjaan? Membagi waktu ya, Mams, bunda-bunda semua. Jujur kalau mau bilang bagi waktu atau gimana sih Mbak cara balance biar balance oke seimbang nih sama dua-duanya. Jujur secara pribadi aku mau jawab pasti nggak bener-bener bisa balance. Bener nggak Mbak Sasi? Bener. Aku kayak yang tadi udah aku ceritain ya bunda-bunda semua, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aku baru pulang ke rumah gitu. Kayak hampir sebagian besar waktu aku setiap harinya itu pasti di kantor gitu kan. Tapi sebisa mungkin aku sadar gitu, pekerjaan utama aku itu sebenarnya bukan di kantor, tapi aku tuh seorang ibu gitu kan. Jadi lah jam 6 ke jam 6 mungkin aku fokus untuk bekerja. Tapi setelah aku sudah sampai di rumah, aku melepas pekerjaan, laptop itu, pekerjaan melepas itu embel-embel, pokoknya working ladies atau betul, atribut aku yang seorang PNS aku lepas. Aku datang ke rumah seutuhnya menjadi seorang ibu dan istri gitu. Aku masak, siapin MPASI anakku, peralatan anakku, cuci botol, steril, itu pekerjaan yang luar biasa juga loh Mbak Sasi ya. Gimana tuh? Gitu. Jadi pokoknya ketika aku sudah sampai rumah nih, bunda-bunda, aku udah harus fokus untuk anakku gitu. Aku sebisa mungkin nggak ngerjain lagi pekerjaan kantor di rumah gitu kan. Dan Sabtu dan Minggu gitu bunda-bunda aku fully untuk anak dan suami ya. Kita jalan-jalan atau kemana gitu, sebisa mungkin Sabtu dan Minggu itu keluarlah dari rumah gitu, kita kemana-mana gitu, jalan walaupun cuma keliling-keliling aja gitu ya, misalnya mungkin ke taman ataupun olahraga balance-nya lainnya gitu. Nah kalau misalnya tadi Mbak udah dijelasin, pokoknya saya dari jam 6 sampai jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai 6 sore itu sebagai working mom. Nah tapi waktu pas lagi bekerja nih Mbak, pernah nggak sih maksudnya kepikiran aduh anaknya gimana gitu kan? Dong ya, pasti pikiran rasa-rasanya. Nah kalau dari Mbak Vanessa sendiri gimana sih untuk ya biar fokusnya kita pun juga nggak pecah nih gitu? Jadi sejak anakku usia 3 bulan kan aku sudah kembali bekerja lagi ya, aktif kembali bekerja lagi. Pasti dong ya kepikiran, apalagi aku inget banget tuh hari pertama aku habis cuti itu, hari pertama aku kembali lagi bekerja itu di kantor tuh aku tuh nangis. Oh ya ampun. Aku ini bukan lebay ya, tapi aku yakin merasakan nih, mungkin bunda-bunda semua yang ada di rumah pasti bisa ikut merasakan pasti juga. Pasti relate, bunda-bunda semua yang bekerja pasti hari pertama masuk kantor lagi itu pasti ada yang berderai air mata, ada yang melipir ke toilet gitu kan. Itu tuh rasanya selama 3 bulan anaknya nemplok terus, tiba-tiba di hari itu aduh anakku ada di rumah dan aku harus bekerja gitu kan. Dimana otak itu belum bisa sinkron sepenuhnya ke pekerjaan lagi gitu kan. Nah tapi aku sebisa mungkin kalau aku di kantor video call jadi sama memang anak. banyak kegiatannya ya. Maksudnya sekarang ini masih bisa lah untuk ada video call, ada bisa telepon. Jadi setidaknya mengurangi kekhawatiran. Nah tadi ngomong-ngomong tentang mengurangi kekhawatiran, pastikan akhirnya Mbak Vanessa ini bekerja lagi setelah 3 bulan nih. Si debaynya ini nemplok nih di ibunya. Nah setelah 3 bulan anak Mbak Vanessa lahir, nah si kecil ini dititipkan dengan siapa nih? Mungkin boleh ceritakan, mungkin ada pengasuh lainnya atau mungkin gantian dengan suami ataupun dari orang tua atau mertua sendiri. Iya, karena kebetulan aku dan suami itu sekarang udah full WFO ya, bunda-bunda gitu. Jadi mau nggak mau anakku ditinggal di rumah, dan untuk aku alhamdulillahnya anakku bersama ibuku. Jadi ibuku diimpor all
all the way dari Bandung iya, ke iya, Depok iya, gitu. bener. Jadi sejauh ini anakku di tangan ibuku. Bunda, oke. Betul. Jadi, nah kalau misalnya tadi kan di tangan di apa namanya diasuh oleh neneknya lah ya. Nah dari neneknya Mbak Vanessa sendiri ada kerjasama nggak sih misalnya tadi mungkin video call atau harus ngabarin neneknya harus ngabarin nih perkembangannya si kecil selama Mbak Vanessa di kantor. Mungkin boleh diceritain nih. Jadi neneknya selalu nih kalau aku nyampe kantor biasanya anakku lagi jam-jamnya habis mandi pagi dan sarapan gitu. Jadi biasanya suka difotoin. Udah mandi nih, Mam. Aku udah makan nih, Mam gitu. Jadi aku memulai hariku di kantor dengan tenang. Oh, oke, anakku sudah makan, anakku sudah mandi kayak gitu. Dan sama nanti siangnya juga kayak gitu video call gitu pas aku lagi jam istirahat makan siang sambil aku pumping video call lihat anakku gitu kan. Oke, tadi nangis kenapa gitu kan. Nah, tapi it's okay gitu. Oke, nanti maghrib mama pulang ya gitu. Jadi memang pokoknya yang penting tuh komunikasi. Betul. Ya Mbak ya. Walaupun ya mungkin anaknya belum tahu apa-apa karena masih 7 bulan tapi kan kita bisa bentuk bonding ya. Bentuk bonding dengan ini. Nah, boleh Mbak Vanessa mungkin ada kesepakatan awal nggak sih waktu pas Mbak Vanessa mulai kerja mungkin dengan suami kayak ini si namanya siapa? Aku belum nanya namanya siapa. Ya Allah, namanya anaknya siapa? Anakku Sachira. Iya. Oke, dengan Dede Sachira ini ada kesepakatan nggak sih mungkin nanti ini anaknya akan dititipkan oleh siapa gitu? Kalau untuk bersama suami sendiri obrolannya ya bunda-bunda pasti ada dong ya kita kayak nanti anak kita sama siapa nih gitu kan. Tapi gitu memang kan. dari awal gitu memang sudah sepakat bahwa anak kami akan dititipkan pada ibuku gitu. Dan suamiku pun setuju seperti itu. Cuma nih Mbak Sasi ya, kalau boleh aku tambahin sedikit, sebenarnya mau itu sama neni, sama Mbak ya kan ya, mau sama neneknya, mau sama tantenya, sama keluarga atau sama siapapun, kalau menurut aku pribadi yang paling penting itu kita satu visi dan misi sama si penjaga anaknya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita menitipkan anak kita pada orang yang memang open minded dan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa diwujudkan sama si penjaga anak itu. Misal saya mau anak saya makanannya makan apa yang saya buat misalnya kayak gitu, dan jam tidurnya diusahakan misalnya jam segini gitu kan. Nah, alhamdulillahnya untuk ibuku masih bisa ini ya, mau, masih mau dan bekerja sama. Ibuku sangat mau bekerja sama. Iya. Nah, jadi mungkin bunda-bunda di rumah ataupun yang lagi nonton punya pengalaman yang sama, mungkin kebingungan ya, cari aduh apa namanya ini harus dititipkan dengan siapa, bagaimana kesepakatannya. Dari Mbak Vanessa sendiri tadi menyarankan untuk yang penting punya satu visi yang sama ya, yang penting satu visi yang sama, jadi kita pun aman, anaknya pun merasa tenang juga, nyaman, jadi semuanya terkendali. Nah, kalau bunda-bunda punya pengalaman yang sama nih atau punya trik-trik tertentu yang seperti Mbak Vanessa lakukan, boleh banget ya kita sharing banget di kolom komentar. Nanti bisa ya kita jadikan topik lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, lanjut nih Mbak, pertanyaannya akan semakin asik nih perbincangannya kita karena berdasarkan merasakan bagaimana seorang ibu pekerja gitu kan. Nah, tadi kan sudah dititipkan dengan Sachi ya, siapa? Sachira ini dititipkan oleh neneknya nih. Berarti kan Mbak Vanessa kan komunikasi dengan neneknya ataupun ibunya Mbak Vanessa sendiri. Nah, pernah khawatir nggak sih Mbak kalau misalnya tentang pola makan dan jadwal makan anak sedangkan anak dititipkan oleh neneknya ini? Nah, itu kembali lagi yang namanya khawatir. Itu seorang ibu kayaknya memang khawatir naluriah ya pasti. Even itu sama neneknya sendiri gitu, pasti ada aja rasa khawatir gitu. Tapi kembali lagi itu yang aku bilang sebelumnya, sebetulnya nggak peduli itu mau neneknya, mau mbak, mau siapapun itu. Yang penting dari awal kita udah punya kesepakatan dan prinsip yang sama gitu. Insya Allah kedepannya semuanya berjalan smooth gitu. Sama kayak ibuku juga, aku dari awal udah kesepakatan gitu ya, bunda-bunda semua. Nanti Cira kan dipanggil Cira ya. Nanti Cira sekarang kan satu hari udah 3 kali makan beratnya. Udah makan beratnya. Nanti makannya dia setelah minum susu dijeda ya 2 jam gitu ya, ada feeding rulesnya gitu. Karena Bu kalau
sekarang tuh maksudnya kalau zaman dulu kan kayaknya makan mau makan mau minum susu kapan pun dikasih aja gitu kan. Justru aku pelan-pelan menjelaskan pada ibuku kalau sekarang tuh ada yang namanya feeding rules gitu. Mungkin zaman dulu tuh nggak sejelas itu ya. Sejelas itu benar. Nah, dari jarak minum susu ke makan itu kalau bisa 2 jam gitu. Karena kalau dalam dia keadaan kenyang, nanti dia nggak mau makan gitu kan ya. Nah, ibuku tuh sangat terbuka sama hal-hal seperti itu. Jadi oke gitu kan. Nanti laporan mama habis minum susu jam segini, nanti adek makan 2 jam lagi ya gitu. Nanti pas lagi makan lapor lagi sama aku, cerita gitu, ini udah makan ya mam gitu. Jadi sejauh ini untuk jadwal makan, jadwal tidur, minum susu Sachira itu di tangan neneknya itu sangat aman terkendali Bunda gitu. Alhamdulillah. Jadi kan memang pola asuh ya, kadang bedanya pola asuh antara dengan yang diterapkan oleh Bunda dengan kita dan kita dengan anak mungkin kan memang ada perkembangan ya, ada perbedaan gitu. Jadi memang pintar-pintarnya kita saling memahami nggak sih Mbak? Jadi biar bundanya neneknya pun juga paham, bundanya juga tenang dengannya. Oke, ya ampun, jadi asik banget Mbak Chira ini dengan neneknya ternyata klop, alhamdulillah, jadi aman terkendali semuanya. Nah, kalau berbicara tentang tadi kan sudah dijelaskan Mbak Vanessa menerapkan apa istilahnya pola makannya anak dengan feeding rules dan ada jeda-jedanya untuk neneknya sendiri. Nah, kalau dari Mbak Vanessa sendiri nih, menurut kebutuhan gizi ya buat si Chira ini, ada nggak sih standar-standar tertentu yang diterapkan oleh Mbak Vanessa untuk si Chira ini? Kalau ditanya soal standar gitu ya kayaknya gimana banget gitu ya. Cuma intinya sih aku berusaha ya. Aku yakin bunda-bunda semua juga pasti seperti ini ya. Gak yang cuman yang namanya anak bayi ya udah kasih nasi, kasih apa, bubur. Biasanya kan kayak ya udahlah makan apa aja gitu yang kan, yang penting masuk gitu. Aku yakin bunda-bunda semua di sini pasti udah lebih jauh pemikirannya ya gitu kan. Sekarang tuh apalagi zaman sekarang akses tuh gampang banget ya Mbak Sasi, mau dari handphone, dari apa, internet bisa diakses di mana aja gitu. Pasti semua bunda-bunda sama lah seperti aku, kita cari informasi, follow IG dokter anak ya, gitu kan, ikut webinar, ikut apa kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih patokannya sih apa yang dikatakan di WHO, apa kata Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya udah semuanya tuh udah jelas. Bahkan di buku pink tuh ya kan, kalau anak kan bayi tuh ada buku perkembangannya kan. Ada buku perkembangannya di buku pink itu juga untuk MPASI, kebutuhan gizi semuanya tuh lengkap sebenarnya gitu. Jadi pinter-pinter kitanya aja ya, cari informasi, nge-mix and match-nya nih ala-ala Mbak Vanessa tuh gimana sih? Mungkin ada bunda yang mau tahu nih. Iya, bunda-bunda semuanya. Kalau aku pribadi sih ya nggak terpatok dari satu informasi. Misalnya aku follow sebanyak-banyaknya tuh Instagram dokter anak gitu, dokter A, B, C, D, E gitu kan. Sering-sering ikutan webinar parenting, webinar MPASI, dan apapun webinar yang related untuk diterapkan ke anak kita kayak gitu. Jadi kalau aku tuh tipenya menyerap banyak, nanti aku tarik intisari sendiri yang paling cocok diterapkan untuk aku dan anakku gitu. Jadi memang banyak banget yang sebenarnya informasi banyak nih ya, tapi kan kita memang harus memilah-milah nih mana yang cocok dengan anak kita gitu ya. Mungkin ada dengan cara ini, ada dengan cara yang satu lagi. Nah, kan kalau Mbak Vanessa ini kan bekerja sebagai badan pengawas ahli makanan, farmasi dan makanan ya tadi ya. Nah, kalau misalnya dari sisi dari pekerjaannya Mbak Vanessa sendiri nih, ada ya diterapkan nggak sih untuk makanan ataupun kebutuhan gizi untuk si Chira ini? Untuk makanan dan kebutuhan gizi, betul, ya tentu saja ya Mbak. Harusnya sebagai seorang ibunya jadi ahli pertama pengawas dan makanan, bener, kan? sangat selektif untuk makanan atau obat yang dikonsumsi oleh anakku gitu ya tentunya gitu. Pasti kan karena aku bekerja di BPOM, istilahnya aku kan kerja di lab terus nih. Betul, aku tahu nih misalnya ada makanan apa yang lagi nggak boleh atau enggak, tapi sebenarnya sih sejauh ini anakku masih makannya makanan yang fresh aku buat sendiri gitu. Makanya aku menghindari banget misalnya anakku masih seumur segini udah dikasih makanan apa gitu yang aneh-aneh gitu mungkin kan. Ada micin atau gimana gitu kan. Jadi profesiku sedikit banyak sangat membantu aku dalam menerapkan makanan yang sehat ya, untuk
anakku gitu. Oke, jadi memang dijelaskan bahwa Mbak Vanessa ini juga bisa menerapkan juga, alhamdulillah punya ilmu ya Mbak ya, punya ilmu untuk bisa tahu nih mana makanan yang baik, mana makanan yang kurang baik nih. Oke, semakin menarik perbincangan kita pada segmen ini. Nanti kita akan bahas-bahas lagi dengan Mbak Vanessa, tentunya akan lebih lanjut nih tentang makanan apa aja sih yang bisa dikonsumsi dan mana makanan yang mengandung bakteri jahat ataupun tidak untuk anak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda.